Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Azani dan saya dari kelas 10 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari bab 2 yaitu bagian B mengenai kedudukan warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Bagian pertama, status warga negara. Secara konstitusional yang tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa di pasal 1 warga negara ialah orang-orang berbangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang telah disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Pasal kedua yang menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal tersebut mengembangkan pertanyaan, apakah semua penduduk termasuk warga negara Indonesia? Jawabannya tidak. Karena hal tersebut kembali lagi ke ayat 2 pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, semua orang yang tinggal di Indonesia ialah seorang penduduk Indonesia. Tetapi tidak semua penduduk Indonesia termasuk warga negara Indonesia. Ada juga istilah yaitu pelancong, yaitu orang-orang asing yang datang ke Indonesia selama paling lama 1 bulan ataupun 2 bulan tetapi tidak menetap. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, kita pasti memerlukan kartu tanda penduduk atau lebih dikenal dengan istilah KTP. Semua orang yang telah beranjak dewasa yaitu seperti umur 17 tahun ke atas sudah diwajibkan untuk memiliki KTP. Karena dengan KTP lah kita dapat mengurus banyak hal yang sangat penting seperti dengan hanya KTP lah kita dapat memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Nah, yang kedua ada asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir seseorang dalam menentukan apakah seseorang tersebut termasuk dalam golongan kewarganegaraan negara tersebut. Nah, ada berbagai macam asas kewarganegaraan seperti asas ius sanguinis, di mana kewarganegaraan seseorang tergantung oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan seperti kewarganegaraan orang tua. Yang kedua ada asas ius soli, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan dari di mana tempat orang tersebut lahir. Nah, ada juga perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan seperti apatrid yang berarti seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bipatrid yang seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, Indonesia sendiri menganut beberapa asas kewarganegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas sesuai dengan undang-undang juga, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda tetapi terbatas sesuai dengan undang-undang. Ketiga ialah syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Seseorang yang telah lahir di Indonesia sudah termasuk warga negara Indonesia. Namun, orang-orang asing yang ingin berwarga negara Indonesia harus meminta permohonan kepada pemerintah negara Indonesia terlebih dahulu. Proses tersebut disebut dengan naturalisasi. Nah, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, bisa berbahasa Indonesia dan mengakui bahwa dasar negara Indonesia ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah tidak dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana sehingga diancam dipenjara selama 1 tahun. Yang keenam yaitu jika mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tidak berkeluarga negara ganda. Yang ketujuh mempunyai pendapatan yang
stabil atau mempunyai pekerjaan. Yang ke-8, membayar uang berwarga negara ke kas negara. Nah, kemudian ada juga naturalisasi istimewa, yaitu warga negaraan yang diberikan kepada seseorang yang telah berbuat jasa kepada negara. Yang naturalisasi istimewa ini dapat hangus apabila orang tersebut berwarga negara ganda. Yang keempat dan yang paling akhir adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan melakukan hal-hal berikut. Seperti dia memperoleh kewarganegaraan lain, yang keduanya seperti dia tidak melepaskan kewarganegaraan lain, yang ketiganya seperti mengikuti tentara negara lain tanpa perintah presiden, yang keempatnya presiden menyatakan hilangnya kewarganegaraan dengan syarat umurnya sudah lebih dari 15 tahun. Yang kelima, mengikuti jabatan dinas negara lain, di mana di Indonesia jabatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, mempunyai paspor ataupun identitas seperti paspor identitas negara dari negara lain di atas namanya. Yang ketujuh, menyatakan sumpah terhadap negara lain. Yang ke-8, mengikuti serta dalam pemilihan seperti yang bersifat tata negara, padahal tidak perlu berpartisipasi. Yang ke-9, tidak bertempat tinggal di Indonesia tapi bertempat tinggal di negara lain, tidak dalam rangka dinas negara, dan setelah 5 tahun tidak menyatakan kembali bahwa dia ialah warga negara Indonesia walaupun sudah diberikan pemberitahuan secara tertulis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada buat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.